Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu lagi dalam majlis ta'lim rutin setiap Ahad malam Senin dengan kita membaca kitab tafsir Al-Munir, yang semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga usaha kita datang ke tempat ini mencari ilmu, setiap langkah kaki kita Allah gugurkan dosa-dosa kita, setiap langkah kaki kita Allah angkat darajat kita, dan semoga kita yang senantiasa melazimkan diri hadir ke majlis-majlis ilmu, Allah mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya nanti. Amin Allahumma amin. Baik jemaah sekalian, hari ini kita akan masuk tafsir ayat yang ke-106. Pada minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas, insyaallah kita akan selesaikan dan kita akan sambung dengan ayat yang ke-107. Silakan dibacakan dulu Ustaz.
Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-106 kita sudah membahas pada minggu yang lalu bahwa tidaklah Allah itu membatalkan atau menghilangkan dari ingatan kita akan satu ayat, melainkan Allah akan menggantikan dengan ayat yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas dalam Al-Quran itu ada perbahasan mengenai nasikh dan mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Ya, ada yang dihapus lafaznya saja, hukumnya tidak. Ada yang dihapus hukumnya saja, lafaznya tidak. Ada yang dihapus dua-duanya. Itu adalah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, pernah satu ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau mendengar satu khatib, satu penceramah, satu pendakwah. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada dia, apakah engkau mengetahui tentang nasikh dan mansukh? Kata orang ini, saya tidak mengetahuinya. Kata Sayyidina Ali, binasa engkau dan engkau dapat membinasakan orang. Jadi perbahasan mengenai nasikh dan mansukh adalah satu perbahasan yang penting dalam ulumul Quran. Jangan sampai nanti ada seseorang penceramah, pendakwah, khatib membacakan ayat, berkobar-kobar dia menyuruh kepada umat, walhal ayat itu hukumnya sudah dinasakh. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Makanya sangat penting untuk kita mengetahui ayat-ayat yang dinasakh dan ayat-ayat yang menasakhnya. Begitu. Seperti misalkan satu ayat yang berbunyi yang sering disampaikan oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini adalah ajakan untuk kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika ayat ini turun, sebetulnya ayat ini menjadikan diri para sahabat berat hati. Karena apa? Karena tidak ada di antara mereka yang sanggup bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kan susah orang kalau ingin bertakwa harus betul-betul takwa. Artinya tidak ada boleh sedikit pun melakukan dosa dan maksiat, dan tidak boleh ada kewajiban yang mereka tinggalkan. Kan hampir susah, hampir mustahil menemukan orang yang seperti itu. Nah, kemudian ada ayat yang lain pada surah At-Taghabun, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fattaqullaha mastata'tum, ya. Bertakwalah kalian semampu apa yang kalian lakukan. Nah, ayat itu menasakh ayat yang sebelumnya. Begitu, ya. Kemampuan kita untuk melakukan ketakwaan berbeda-beda. Maka kerjakan ketakwaan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu contoh ayat yang hukumnya itu sudah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di antara hikmah kenapa Allah menjadikan ada ayat nasikh, ada ayat mansukh, supaya kita dapat menjelaskan kepada orang yang coba mempertikaikan, yang coba meremehkan ajaran Islam, yang seolah-olah ajaran Islam ini tidak konsisten, berubah-ubah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi ketika ayat ini akan turun. Nah, jamaah sekalian, di antara tujuan Allah itu menurunkan ayat nasikh
ayat yang menghapus adalah pertama, seperti yang kita sudah bahas minggu yang lalu, untuk memberikan kemudahan kepada pemeluknya. Ini yang pertama. Memberikan kemudahan kepada pemeluknya. Kenapa diturunkan ayat yang sebelumnya? Karena ayat yang sebelumnya itu sesuai untuk keadaan pada waktu diturunkan. Nah, ketika keadaannya sudah berubah, maka diberikan hukum yang lebih mudah daripada yang sebelumnya diturunkan. Yang pertama, untuk memudahkan umat untuk melaksanakan hukum-hukum agama, seperti yang kita sudah sebut contohnya pada minggu yang lalu. Saya tidak akan ulang lagi. Kemudian yang kedua adalah bahwa setiap hukum itu ada jangka waktunya. Ya, setiap hukum itu ada jangka waktunya. Nah, ketika jangka waktu hukum itu sudah selesai, maka didatangkan hukum yang lain untuk menggantikan hukum tersebut. Karena didatangkan hukum yang sebelumnya itu sesuai dengan keadaan pada waktu itu terjadi. Sebagai contoh ya, diutusnya nabi-nabi, contohnya sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa, sebelum Nabi Isa adalah Nabi Musa, ya. Nah, setiap nabi ini memiliki syariat yang berbeda-beda. Syariat Nabi Musa itu dinasakh oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, diubah. Kenapa? Karena umat yang dihadapi oleh Nabi Isa berbeda dengan karakter umat yang dihadapi oleh Nabi Musa. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah sebagai membenarkan dengan apa yang berada pada kitab mereka, yaitu pada kitab Taurat. Wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum, dan tujuan Nabi Isa diutuskan itu adalah untuk menghalalkan sesuatu yang pernah Allah haramkan bagi mereka, yakni bagi Bani Israel. Ya, contohnya apa? Contohnya pada zaman Nabi Musa, mereka itu bukan hanya dilarang untuk makan makanan tertentu saja. Agak berat ketentuan makanan bagi orang-orang Bani Israel. Mereka tidak boleh memakan lemak yang ada di daging-daging sapi yang mereka sembelih. Jadi kalau mereka sembelih sapi, itu dagingnya harus bersih daripada lemak. Tidak boleh mereka makan, haram bagi mereka. Begitu. Nah, kadang-kadang orang-orang Yahudi ini nakal. Mereka menganggap yang diharamkan itu adalah lemaknya, lemak yang dalam bentuk lemak yang dalam bentuk gajih ya. Nah, mereka sebetulnya ingin makan itu. Bagaimana caranya mensiasati hukum? Mereka berpikir yang diharamkan kan gajihnya. Bagaimana kalau gajihnya ini kita panaskan, kita cairkan? Nah, yang haram kan yang berbentuk gajih. Kalau sudah cair mungkin halal gitu. Nih, karakter orang-orang Yahudi, suka mensiasati hukum. Nah, datang Nabi Isa kemudian menghalalkan apa yang pernah mereka haramkan, yang Allah haramkan kepada mereka. Nah, dibolehkan lagi. Kemudian Nabi Isa sudah selesai tugasnya, diutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa syariat yang baru, ya. Yang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad menasakh syariat-syariat yang pernah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagai contoh, dalam syariat Nabi terdahulu,
Kalau pakaian kita terkena najis, maka cara membersihkan najisnya pada zaman syariat terdahulu itu adalah mesti dipotong, tidak boleh dicuci. Berat. Kemudian syariat Nabi Muhammad datang menasah syariat yang sebelumnya. Jadi kalau pakaian kita kena najis, tidak perlu dipotong, tidak perlu dibuang, tapi perlu dibersihkan saja. Ya. Nah, itu tujuannya. Kenapa ada nasikh dan mansukh? Sebagai contoh lain, kalau tidak ada nasikh dan mansukh ini bahaya. Ya. Pada zaman Nabiullah Nuh, apa hukuman terhadap orang yang kafir dan ingkar kepada Allah? Apa hukumannya? Habis dengan azab. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan biarkan ada orang kafir yang hidup di muka bumi ini. Tuh. Zaman Nabi Nuh, orang yang kafir hukumannya adalah binasa. Yang selamat hanya yang beriman kepadanya, yang berjumlah 80 orang itu. Ya. Tetapi syariat Nabi Muhammad datang ketika ada yang kafir kepada ajaran Nabi Muhammad, tidak seperti itu mereka diperlakukan. Ketika Nabi Muhammad datang ke kota Taif, yang Nabi dapati adalah sambitan batu, cacian dan makian. Ketika itu bisa saja Nabi mengangkat tangannya kepada Allah dan memberikan izin kepada malaikat penjaga gunung untuk menjatuhkan gunung yang berada di sekitar Taif kepada kampung itu. Tapi Nabi berkata apa? Nabi tidak berkata seperti yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi, sesungguhnya pada sulbi-sulbi mereka aku mengharapkan ada yang beriman kepadaku nanti. Nabi dapat melihat bahwa pada sulbi-sulbi mereka ada keturunan-keturunan yang akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan betul bahwa kaum ini akhirnya beriman kepada Nabi sebelum Nabi wafat. Nah itu diantara hikmah kenapa ada ayat nasikh dan mansukh, ya, supaya kita ini mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa ada kalanya Allah memberikan ganjaran yang lebih dengan datangnya ayat yang menasahkan ayat yang sebelumnya, gitu. Ada ganjaran yang lebih. Ataupun juga ada kalanya Allah mendatangkan ayat yang baru yang dari segi pahala sama saja ganjarannya. Seperti misalkan kanaskhi wujubi istiqbali sakhrati baitil muqaddasi bi wujubi istiqbalil ka'bati fahuma mustawiyani fil ajri. Seperti dinasahnya, dinasahnya kewajiban menghadap batu pada Baitul Maqdis dengan diwajibkannya menghadap ke arah Ka'bah. Fahuma, maka dua perkara ini, menghadap ke arah Baitul Maqdis dan menghadap ke arah Ka'bah, mustawiyani fil ajri, pahalanya sama. Nih, ada kalanya nasikh dan mansukh itu dari segi pahala sama, tetapi itu karena semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau perkara tentang dipindahkannya kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Ka'bah, itu ayat Qur'annya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebelum ayat ini turun,
Nabi kita Muhammad SAW disuruh menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Sebetulnya Nabi Muhammad itu lebih suka untuk menghadapkan kiblat ke arah Baitullah di Ka'bah. Makanya kalau Nabi itu sholat di sekitar Ka'bah, Nabi kan disuruh waktu itu kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, ya. Tapi Nabi cari arah yang dapat Nabi juga menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah. Paham ya? Paham ya? Misalkan begini. Ini Ka'bah. Kemudian Baitul Maqdis di arah sana. Nabi akan sholat di arah yang mana Nabi juga bisa menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah juga. Di mana Nabi akan sujud? Di sini. Ya, bukan di sini. Bukan di sini. Kalau Nabi sembahyang di sini akan ke arah ke sana. Ya kan? Kan Baitul Maqdis di sini. Maka Nabi akan sembahyang di sini. Artinya Nabi akan dapat dua. Yang satu menghadap ke arah Baitul Maqdis, yang satu menghadap ke arah Ka'bah. Karena Nabi sangat menginginkan sebetulnya kiblat itu dihadapkan ke arah Ka'bah. Tapi Nabi tidak berani bercakap kepada Allah. Nabi hanya menggerutu dalam hatinya. Kemudian Allah tahu, Allah dapat membaca apa yang ada pada hati Nabi Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah mengetahui, ya, engkau sering mengarahkan pandanganmu ke langit. Mengapa Nabi arahkan pandangannya ke langit ketika dia sholat? Mengharapkan kalau kiblat itu diubah, begitu. Tapi Nabi tidak berani bercakap. Nah, kemudian turunlah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka ubahlah arahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, waktu itu ayat itu turun, Nabi sedang sholat asar. Langsung Nabi ubah kiblatnya ke arah mana? Ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah. Itu terjadi di masjid yang kita kenal sebagai Masjid Qiblatain. Itu ceritanya. Ya, Nabi sholat pada satu sholat dengan dua kiblat yang berubah, begitu. Nah itu diantara cerita juga bahwa ada ayat-ayat yang menasakh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Nah, ketika Nabi mendapatkan ayat ini, Nabi dibuli lagi oleh orang-orang Yahudi. Lihat Muhammad, mentang-mentang dia orang Mekah, gitu ya. Tanah airnya adalah di Mekah, seenaknya aja dia pindahin kiblat ke arah Mekah. Ini Muhammad ini bukan Nabi yang jujur. Mentang-mentang dia orang Mekah, kiblatnya diarahin ke Mekah lagi. Tuh, ini orang-orang Yahudi nih suka membuli. Jadi kalau yang suka membuli itu perangai siapa itu? Perangai orang-orang Yahudi itu ya. Padahal bukan keinginan semata-mata daripada Nabi, tapi juga karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebelum Nabi diutuskan itu, nabi-nabi sebelumnya kalau mereka sholat kiblatnya ke sana, ke Baitul Maqdis. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lainnya, mereka kalau sembahyang arah kiblatnya ke sana, melainkan Nabi Ibrahim alaihis salam. Kata Nabi Muhammad, aku hanya mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyangku, yaitu Ibrahim. Begitu kata Nabi Muhammad. Aku mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian orang Yahudi ini orang yang suka berdebat, dan mereka pantang kalah kalau berdebat, tapi selalu kalah dengan Nabi. Mereka berkata, ketika Nabi berkata bahwa kiblat kami pindah ke Ka'bah itu
Karena dulu Ibrahim pernah mengarahkan kiblatnya ke sana juga. Kata orang Yahudi apa? "Hei Muhammad, kamu tahu tidak kalau Ibrahim itu juga orang Yahudi?" Tuh gitu. Kata orang-orang Yahudi, "Muhammad, Ibrahim itu orang Yahudi." Nah, di sini ada poin untuk Nabi membuli balik mereka. Bagaimana mungkin Ibrahim itu berbangsa Yahudi, sedangkan Nabi Ibrahim itu bapaknya. Bagaimana mungkin bapak ikut anak gitu ya? Kan kalau kita ikut nasabnya ya, Yahudi itu terambil dari perkataan Yahuda, adalah salah satu anak daripada Nabi Allah Yusuf, anak daripada Nabi Allah Yakub alaihissalam. Yahuda itu punya bapak namanya Yakub. Yakub punya bapak namanya Ishak. Ishak punya bapak namanya siapa? Ibrahim. Jadi Yahuda itu cucunya Ibrahim. Maka bagaimana mungkin Ibrahim ikut cucunya? Nah, ini poin untuk Nabi mengcounter bulian mereka. Kalian Yahudi ini kalau kalian berhujjah, berargumentasi, coba pakai ilmu sedikit. Bagaimana mungkin Ibrahim ikut cucunya? Gitu. Tapi lantaran Yahudi ini nggak mau kalah juga. Udah kalah, tetap aja nggak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu diantara beberapa ayat yang menceritakan tentang perubahan syariat berdasarkan adanya ayat nasikh dan juga yang dimansuhkan itu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, pada ayat yang selanjutnya ataupun penutup ayat itu Allah tegaskan lagi, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Artinya hak untuk merubah ayat, mendatangkan ayat yang lain itu semata-mata hak prerogatif daripada Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita sebagai seorang hamba tidak boleh mempertikaikan apapun yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai satu peringatan kepada kita. Seorang hamba itu tidak boleh mempertikai apa yang Allah sudah tentukan. Ya. Wa hadza tanbihun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi ala qudratihi ta'ala ala tasrifil mukallafi tahta masyiatihi wa hikamihi wa hikmatihi wa hukmihi wa hikmatihi wa annahu la dafi'a lima arada wa la mani'a lima ikhtara. Ini, yakni ayat ini adalah tanbih, peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada Nabi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengatur setiap mukallaf di bawah kehendaknya dan hukumnya dan juga hikmahnya, dan bahwasannya tidak ada yang dapat menolak apa-apa yang dia kehendaki, yakni yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang dapat menolak juga apa yang Allah pilihkan. Akhir ayat ini sebagai penegas daripada Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kalau Allah sudah berkehendak. Dan ayat itu turun semata-mata atas kehendak daripada Allah, bukan kehendak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ayat yang terakhir ini ada perkataan yang harus kita ingat, yang harus kita garis bawahi. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasannya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat harus kita jadikan pegangan betul-betul, bahwa Allah itu sangat berkuasa kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan huruf jar di atas sifatnya itu. Sebetulnya kan boleh saja Allah mengatakan
annallaha qadirun ala kulli syai'. Boleh saja begitu. Tetapi Allah menggunakan perkataan annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah dahulukan ala kulli syai'in qadir, itu artinya Allah ingin menegaskan bahwa Allah memang sangat berkuasa terhadap hambanya. Ini sebagai satu gambaran bagaimana Allah itu maha kuasa, ya. Pernah disebutkan dalam kitab Tarikh Andalus. Dalam kitab itu disebutkan pernah ada satu pemimpin, satu khalifah di Cordoba yang dia menjadi pemimpin itu melalui cerita yang sangat unik. Waktu itu pemimpin di Cordoba waktu itu meninggal dunia. Rajanya meninggal dunia. Kemudian dia punya anak, anaknya masih kecil. Tidak mungkin anak ini jadi raja. Tidak mungkin. Maka akhirnya penasehat-penasehat raja ini mereka rapat, mereka bermusyawarah menentukan siapa kira-kira yang layak menjadi pengganti raja kita. Kemudian disodorkan beberapa orang nama, ya, si fulan bin fulan. Akhirnya mereka tidak setuju. Karena apa? Kita harus memilih seseorang yang tidak dikenal oleh orang lain. Yang disodorkan oleh beberapa orang ini punya nama semuanya, menterinya, perdana menterinya, jenderalnya, panglimanya. Mereka semuanya tidak disetujui. Akhirnya ada seseorang ini yang tidak dikenal latar belakangnya tetapi memiliki posisi penting dalam pemerintahan, yaitu jenderal polisi. Bukan polisi yang seperti di sini, jenderal polisi. Nah, ada cerita penting nih di sini nih. Sebelum dia jadi jenderal polisi, dia ini dulu kerjanya sebagai kuli panggul di pasar. Kuli panggul di pasar. Lalu bagaimana tiba-tiba dia jadi polisi, jadi apa? Jenderal polisi. Waktu dia masih jadi kuli panggul, dia bersama 4 orang temannya. Ya, dia 4 jadinya. Mereka kerjanya jadi kuli. Nah, karena gaji kuli tidak banyak, mereka ngontrak rumah PT-PT, apa namanya itu PT-PT? Patungan, ya. Patungan itu bahasa orang saya waktu belajar tuh PT-PT. Patungan. Nah, satu hari ketika mereka sedang rebahan gitu ya, karena habis kerja penat, mereka rebahan. Ini orang ini yang nanti jadi jenderal polisi, dia berkata kepada kawan-kawannya, kira-kira kalau saya jadi raja, jadi khalifah, kamu mau apa? Ini omongan ngagul nih, omongan apa nih? Omongan kosong sebetulnya, tapi ini betul-betul diucapkan oleh dia. Kalau saya jadi khalifah, jadi raja, kamu mau apa? Yang lain ketawa aja, ketawa. Tapi ngomong juga, kalau betul kamu jadi khalifah, gitu ya. Yang satu kata, saya ingin diberikan harta. Oke. Kamu? Yang satu lagi, saya ingin diberikan kuda-kuda yang bagus. Nah, temannya yang satu ini ngejek dia nih, ya, jangan bermimpi jadi khalifah. Kalau betul kamu jadi khalifah, naikkan saya di atas keldai, dengan hadapkan badan saya ke belakang, kemudian suruh orang yang ada di pasar lemparkan saya dengan tomat busuk, gitu. Baik, gitu ya. Itu omongan diingat sama dia. Nah, ini orang ketika dia sudah ada keinginan, ada azam, dia coba realisasikan keinginannya itu. Karena dia yakin bahwa ada Allah yang maha kuasa.
Ada Allah yang maha menentukan. Manusia hanya tugasnya berusaha saja. Nah, lalu bagaimana caranya supaya jadi khalifah? Tidak mungkin terus-terusan jadi kuli panggul. Akhirnya duit yang dia dapat dari hasil jadi kuli panggul itu dikumpulin. Setelah dia kumpul, dia daftar jadi polisi untuk beli seragamnya, beli perlengkapannya, daftar jadi polisi. Dia mulai dari peringkat yang paling bawah. Apa namanya kalau peringkat paling bawah tuh? Kopral apa ya? Paling bawah dah pokoknya. Dia di bawah, dari apa? Yang paling bawah sekali. Nah, tetapi dia karena punya keinginan kuat, punya mimpi yang besar, akhirnya dia betul-betul bekerja dengan dedikasi yang tinggi, jujur, penuh berintegriti, ya, bagus pekerjaannya, ya, tidak korupsi. Akhirnya dia disukai oleh majikannya, oleh atasannya. Karirnya cepat naik, 1 tahun naik, 1 tahun naik, 1 tahun naik, sampai beberapa tahun itu dia menempati posisi tertinggi sebagai jenderal polisi. Itu bukan setahun 2 tahun, lama prosesnya. Dia tiba-tiba sudah menduduki posisi jenderal polisi. Nah, waktu dia jadi jenderal polisi, raja ini mati. Rajanya ini mati. Nah, kemudian para penasehat raja ini menginginkan orang yang jadi raja ini orang yang tidak punya latar belakang. Artinya tidak diketahui latar belakangnya. Nah, yang paling sesuai siapa? Ini orang nih. Di jenderal polisi ini nggak ada yang tahu siapa dia, kecuali teman-temannya tuh yang jadi kuli panggul. Nggak ada yang tahu. Akhirnya dia pilih. Dia saja nih yang jadi pemimpin nih. Dia saja yang jadi khalifah. Akhirnya dia jadi khalifah. Singkat cerita dia jadi khalifah. Nah, ketika dia jadi khalifah, naik tahta, duduk di singgasananya. Kemudian dia suruh pengawalnya, wahai pengawal sekalian, tolong cari 3 orang. 3 orang ini tinggal di satu kampung dekat pasar. Cari fulan dicari. Rupa-rupanya masih ada tinggal di situ. Nasibnya tidak berubah, masih jadi kuli panggul. Dipanggil. 3 orang ini masuk ke istana. Mereka pun tidak tahu kenapa dipanggil ke istana. Ketika mereka masuk, mereka terkejut. Rupa-rupanya yang jadi raja, yang jadi khalifah waktu itu adalah temennya. Lah, dia gitu. Kok bisa gitu? Nah, akhirnya si temannya ini yang sudah jadi raja, dia katakan kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawanku sekalian, pernahkah kalian ingat dulu saya pernah berkata kepada kalian, kalau saya jadi raja, saya jadi khalifah, apa yang kalian inginkan? Kata yang satu, iya saya ingat, dulu saya pernah minta kepada engkau, kalau engkau jadi raja, berikan aku harta. Pengawal berikan harta kepada dia, diberikan. Girang dia nih. Kemudian yang kedua, saya ingat saya dulu pernah minta kuda kalau kamu jadi raja. Oke, berikan kuda. Tinggal yang satu nih. Nah, kamu dulu ngomong apaan dulu? Bercanda. Saya ngomongnya bercanda dulu begini. Ya, bercanda, enggak serius. Enggak. Dulu kamu ngomong begitu, engkau suruh kalau aku jadi khalifah, naikkan aku di atas keledai dengan cara membelakanginya, kemudian suruh orang-orang di pasar untuk menyambit kamu dengan tomat busuk. Mengawal, bawa dia ke pasar. Dibawa ke pasar. Kenapa disuruh juga pergi ke pasar? Kata dia, ketahuilah kenapa aku suruh para pengawalku untuk membawa kamu. Karena aku ingin mengajarkan kepada kalian, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tuh. Ayat itu dia pegang betul-betul, bahwa Allah itu sangat berkuasa terhadap hambanya. Tidak ada yang mustahil apabila Allah itu berkehendak. Seperti yang dikatakan oleh pengarang kitab ini,
La dafi'a lima arad, tidak ada yang dapat menghalang apa-apa yang Allah kehendaki, wala mani'a lima ikhtara, dan tidak ada yang dapat menolak apa-apa yang Allah sudah pilih. Nih, ayat ini kalau kita luaskan konteksnya, kita dapat terapkan dalam kehidupan kita bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, ketahuilah dan yakinlah kita masih punya Tuhan, yang Tuhan kita itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Bukan hanya berkuasa mendatangkan ayat untuk menghapus ayat yang lainnya, tetapi kekuasaan Allah itu sangat luas, meliputi segala-galanya. Ya, kalau kita punya masalah, mintalah kepada Allah. Kalau kita dirundung kesedihan, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang selanjutnya itu kita akan sambung pada minggu yang akan datang, karena waktu sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas daripada ayat ini bermanfaat untuk kita dan menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka بحق فاطمة وأبيها وبعدها ونيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.